Dan metode ini sudah saya praktekkan, sudah saya buktikan di peternakan saya. Terbukti dengan menggunakan metode ini, biaya pakan bisa hemat hingga 50% teman-teman. Sesungguhnya cara ini merupakan cara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan. Apakah teman-teman dalam beternak ayam kampung masih mengalami pemborosan dalam hal pakan? Dan tentu saja pasti teman-teman sudah melakukan berbagai macam cara supaya bisa beternak dengan hemat. Saya yakin 100% teman-teman pasti sudah melakukannya itu. Dan pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah berhasil menemukan cara yang bisa menghemat atau cara yang ampuh untuk kita bisa beternak dengan hemat biaya pakan? Jika memang teman-teman masih juga belum menemukan cara yang tepat, cara yang jitu, cara yang ampuh untuk menekan biaya pakan, atau dengan kata lain cara yang bisa menghemat biaya pakan dalam beternak, maka untuk kesempatan kali ini benar-benar sangat tepat teman-teman menonton video ini. Karena kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita beternak ayam kampung dengan hemat biaya pakan. Dan saya juga sangat yakin dari sekian atau dari ribuan peternak ayam kampung di luar sana pasti membutuhkan cara ini. Apa alasannya? Alasannya adalah karena dalam beternak ayam kampung tidak ada lain tidak ada bukan tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah itu adalah dengan kita bisa hemat biaya pakan dalam beternak. Dengan begitu otomatis kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di sini kami akan mencoba untuk menyuguhkan dua cara yang sama-sama mudah sebetulnya untuk kita lakukan agar kita bisa hemat biaya pakan dalam beternak sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang pertama adalah dari faktor pakan yang kita gunakan teman-teman. Karena rata-rata peternak ayam kampung skala rumahan itu banyak yang jebol di pakan alias terlalu banyak pengeluaran biaya pakannya sehingga ketika dikalkulasi sudah tidak sesuai lagi antara biaya pengeluaran pakan dengan hasil penjualan ayam-ayam kita. Sebagai contoh, biaya pengeluaran pakan untuk 50 ekor misalnya dari 0 sampai kepada panen total pengeluaran 2 juta misalnya ya. Nah kemudian setelah kita jual ayamnya hasilnya hanya 1.950.000. Artinya di sini sudah minus 150.000 ya teman-teman. Dan ini banyak sekali yang mengalami. Kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, faktor pakan itu sebagai penentu untung ruginya kita dalam beternak. Karena pada faktor penyakit itu hanya beberapa persen saja teman-teman, tetapi yang paling prioritas adalah dari unsur pakan. Semakin kita mampu untuk menekan biaya pakan dengan tidak mengurangi kualitas pertumbuhan dari ayam-ayam kita, maka secara otomatis juga keuntungan kita pasti akan lebih besar teman-teman. Nah kemudian jika memang faktor pakan merupakan faktor prioritas untung ruginya kita dalam beternak, maka sebetulnya jenis pakan seperti apa yang harus kita berikan pada ayam-ayam kita agar kita bisa lebih hemat di pakan teman-teman. Jadi sebetulnya sama teman-teman teorinya. Untuk usia 0 sampai kepada 1 bulan saja kita memang harus menggunakan jenis pakan dari pabrikan teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk selalu menggunakan jenis pakan dari pabrikan untuk usia 0 sampai kepada 1 bulan? Karena pada saat atau pada usia-usia 0 sampai kepada 1 bulan itu teman-teman, ayam ataupun DOC ayam itu masih membutuhkan nutrisi yang cukup ya, nutrisi yang lengkap. Dan salah satu
pakan yang nutrisinya lengkap itu hanya bisa kita dapatkan pada pakan pabrikan, dan itu menurut saya. Dan mengenai mereknya, silahkan teman-teman pilih karena merek pakan pabrikan itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, tetapi untuk teman-teman tidak lupa apa yang saya jelaskan tadi, bahwa kita akan memberikan jenis pakan pabrikan ini hanya dari usia 1 sampai kepada 1 bulan saja teman-teman. Inilah cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa hemat biaya pakan ya teman-teman. Dan kemudian setelah usia 1 bulan kita akan mencoba untuk mengkolaborasikannya dengan pakan-pakan alternatif. Karena jenis pakan alternatif itu banyak sekali, silakan teman-teman pilih yang berkualitas seperti daun kates, kemudian ada daun kelor. Daun kelor ini sangat bagus sekali teman-teman. Dan ada lagi yang namanya daun belimbing wuluh ya teman-teman. Dan yang tidak ketinggalan, ada yang namanya daun singkong atau daun ubi ya. Kita tahu bersama bahwa nutrisi yang terkandung pada daun ubi atau daun singkong ini sangat luar biasa sekali. Jangankan untuk ayam-ayam kita, bahkan untuk kita sendiri ya teman-teman pasti sudah paham. Ini sangat bagus sekali, apalagi ketika kita memiliki darah rendah ya. Ketika kita mengkonsumsi daun ubi atau daun singkong ini pasti akan sangat membantu sekali untuk menaikkan darah ya teman-teman. Nah, itu bahan-bahan yang mengandung protein nabati. Kemudian kita juga bisa mendapatkan bahan-bahan atau pakan alternatif yang mengandung protein hewani ya, seperti keong sawah, kemudian ada cacing tanah, kemudian ada lagi kijing ya, dan masih banyak lagi hewan-hewan dan binatang-binatang yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak ayam kita. Dan tentu saja pastinya bisa kita dapatkan dengan gratis ya, tanpa biaya sepeser pun. Kalau kita hanya mencari keong di sawah itu kan banyak. Jadi kalau kita mencari otomatis kita tidak perlu membeli ya teman-teman. Jadi sudah bisa menghemat biaya pakan puluhan persen teman-teman. Inilah cara pertama yang bisa kita lakukan untuk kita bisa hemat dalam hal pakan ya untuk ternak ayam kampung. Nah, kemudian cara yang kedua teman-teman. Untuk cara yang kedua ini sebetulnya lebih mantap lagi, tetapi sayangnya ini terbatas ya, lebih sensitif. Kenapa? Karena cara yang kedua ini hanya bisa dilakukan untuk kita-kita yang tinggalnya sama seperti saya di perkampungan teman-teman, yang mana lokasi tempat kita berdomisili atau tempat tinggal kita itu dekat dengan rawa ataupun ladang yang luas, sehingga cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meliarkan atau membebaskan ayam-ayam kita mencari pakan sendiri dari pagi sampai kepada sore ya di alam luas ini. Nah, seperti biasa ketika pagi tiba maka saya akan melepaskan ayam-ayam saya yang saya liarkan, karena saya beternak dengan dua versi, yaitu yang saya liarkan dari pagi sampai sore, ada juga yang saya kereng. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena supaya nanti kita bisa menghemat biaya pakan teman-teman. Karena banyak sekali makanan-makanan yang bisa mereka dapatkan. Ada cacing tanah, ada serangga, ada hijauan, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman yang bisa mereka makan. Dan pastinya semua itu bisa mereka makan dengan gratis ya teman-teman. Nah, kalau begitu siapa yang untung? Tentu saja yang untung adalah peternaknya, yaitu kita-kita ini teman-teman. Nah, tetapi sayangnya untuk cara beternak seperti ini atau meliarkan ayam-ayam kita ini terbatas. Artinya terbatas itu hanya berlaku untuk kita-kita saja yang tinggalnya di perkampungan teman-teman. Karena kalau kita tinggal di perkotaan maka jangan harap kita bisa beternak dengan cara meliarkan ayam-ayam kita ya teman-teman. Nanti kita akan dikeroyok sama tetangga-tetangga kita. Dan sebagai tetangga yang baik maka tentu saja ini perlu kita pahami bahwa kita tidak boleh melawan arus ya. Kita juga harus menghargai tetangga kita. Untuk itu kalau di perkotaan biasanya kita menggunakan sistem kereng seperti ini teman-teman. Jadi secara biaya tentu saja akan lebih menguras dompet ya untuk membeli pakan yang kita berikan pada ayam-ayam kita. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan daripada video ini adalah ada dua cara yang kita bisa lakukan untuk kita bisa hemat dalam beternak ayam kampung. Yang pertama adalah dengan cara kita menggunakan pakan-pakan alternatif setelah usia ayam kita di usia
1 bulan lebih. Dan kemudian untuk yang cara kedua adalah dengan cara meliarkan atau membebaskan ayam-ayam kita untuk mencari makan sendiri di alam, dan kita hanya sekali saja untuk memberi makan, yaitu di waktu sore hari pada saat ayam-ayam kita pulang. Akhirnya saya Jerry Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses.